Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Catatan Pesugihan bagian yang kedua. Cerita yang ditulis oleh @restuwiraatmaja. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Siti merasa iba. Dia tahu betul perjuangan Sugeng lewat cerita bohongnya. Sekarang kamu tolong ya, sabar sebentar di sini, temenin ibu. Mas nggak tahu harus gimana lagi kalau ibu nanti meninggal, jelas Sugeng. Mas kok ngomongnya gitu sih? Tanya Siti. Mas hanya takut saja, Ti. Siti memegangi tangan Mas Sugeng sembari berkata, Mas, yang penting Mas sholat dan minta sama Allah. Semuanya pasti akan diberikan kelancaran kok, Mas. Ucap Siti dengan senyuman. Sugeng membalas dengan senyuman. Padahal dalam hatinya tidak tahu apa makna sholat sebenarnya. Oh iya, Ti, Mas mau balik lagi ke tempat kerja. Mungkin Mas pulangnya agak malam. Tapi ingat, kamu gak boleh masuk ke kamar yang ada kelambu hijaunya ya. Soalnya itu ruangan khusus data-data pekerjaan, ucap Sugeng. Iya Mas, pasti kok. Aku akan jalanin perintah Mas. Sana Mas kerja lagi. Serahin rumah ini sama Siti. Nanti Siti beresin yang perlu diberesin Mas, ucap Siti. Gak usah, kamu di sini nikmatin aja. Nanti ada pembantu yang datang buat ngerjain semuanya kok, ucap Sugeng. Oh iya, siapa dan kapan Mas? Tanya Siti. Namanya Sukri, dia biasa datang kalau mau maghrib. Dia juga ditugaskan oleh Mas untuk beres-beres kamar yang khusus itu, jelas Sugeng. Oh ya udah Mas. Sugeng tersenyum lalu dia meninggalkan Siti dengan wajah yang sumringah. Sugeng berhasil memanipulasi apa yang harus dia lakukan agar Siti sedikit demi sedikit percaya akan hal itu. Siti langsung menuju ke arah kamar di mana Darsim masuk. Dia membuka kamar dan ternyata Darsim sudah tertidur. Sepertinya aku juga harus istirahat, ucap Siti. Beberapa jam sebelum ritual dimulai, Sugeng bertolak ke rumah Ibu Sumirah. Di sana dia sudah disambut oleh Safari dan juga Soleha. Bagaimana persiapannya? Tanya Sugeng. Sudah siap Mas, jawab Soleha. Sugeng langsung memasuki ke ruangan khusus yang telah disiapkan. Safari dan Soleha pun mengikutinya. Tunggu di luar, aku mau memulai kontrak langsung dengan Ratu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengangguk paham. Keduanya saling memandang. Keputusannya yang telah bulat untuk menjadi orang kaya harus diambil demi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan yang dimaksud oleh Sugeng. Tumbal pertama adalah orang terdekatnya yaitu Ibu Sumirah. Hati Sugeng tidak berat memutuskan keputusan yang berisiko itu. Sugeng membuka buku khusus yang diberikan oleh salah seorang sebagai wadah untuk melakukan pesugihan. Sugeng menyebutnya dengan nama Catatan Pesugihan. Sebuah catatan yang berisi nama korban dan harus ditulis paling tidak 1 bulan. Sugeng segera membuka ritual kontraknya terhadap urusan Nyi Dewi Lanjar. Dia kemudian menulis nama orang yang akan dijadikan korban pertamanya. Aku datang untuk melakukan kontrak dengan utusan yang dimaksud. Berikan aku wangsi dan kekayaan untuk membalas tumbal yang telah aku persiapkan dan aku serahkan, ucap Sugeng. Sugeng menulis nama Ibu Sumirah di lembar pertama catatan pesugihan itu. Ibu Sumirah, Batang, tahun 2002.
Suasana kamar menjadi berubah. Sugeng merasakan ada sesuatu yang dari balik lampu kamar khususnya. Safari dan Soleha mulai menempelkan telinganya ke daun pintu. "Matur sembah Nyi Ratu," ucap Sugeng. "Waktunya sudah datang. Kamu harus mencatat nama yang akan ditumbalkan," ucap Nyi Ratu yang disebut-sebut sebagai penyambung dari pesugihan itu berlangsung. "Sudah siap Nyi," ucap Sugeng. Tak lama kemudian sosok yang menggunakan gaun serba hijau itu menghilang. Artinya kontrak pesugihan antara Sugeng dan Nyi Ratu sudah terlaksana. Tumbal sudah diserahkan. Sugeng pun menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam baju yang diselipkannya di perut. Safari dan Soleha yang mengetahui kakaknya akan keluar langsung menghindar. "Mas, bagaimana?" tanya Soleha. "Kontrak kita disetujui. Tinggal ritual malam saja yang harus diselesaikan," jelas Sugeng. Safari hanya terdiam. Dia tak mau mengomentari sedikit pun apa yang dipikirkan oleh Sugeng dan Soleha. Pukul 17.30 Siti terbangun. Dia lupa melaksanakan sholat asar karena kelelahan. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mendapati seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan sedang membereskan rumah. "Pak Siti ya?" tanya laki-laki itu. "Iya Mas, saya Sukri Mbak." Sukri ditugaskan untuk membereskan rumah dan ruang khusus setiap harinya ketika hari menuju maghrib. "Mas, saya mau ke kamar mandi dulu. Saya belum sholat. Di mana ya kamar mandinya?" tanya Siti. "Situ Mbak," ucap Sukri sambil menunjukkan telunjuknya ke arah kamar mandi. "Matur suwun ya Mas," ucap Siti. "Sami-sami Mbak." Siti langsung memasuki kamar mandi dan berwudu. Dia memang tidak lupa akan perintah wajib yang satu ini. Menurutnya sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga diri dari gangguan apapun. Setelah selesai berwudu, Siti langsung masuk ke kamar. Kebetulan Sukri dengan sigap memberikan mukenahnya kepada Siti. "Terima kasih Mbak, udah mau sholat di rumah ini. Mbaknya orang baik ya?" tanya Sukri. "Kok gitu Mas?" tanya Siti. "Kan sholat juga bisa buat tolak bala kan?" Pertanyaan Sukri ini membingungkan Siti yang awam akan masalah agama secara dalam. "Mungkin Mas, maaf ya, saya tinggal dulu, soalnya sudah mau waktu maghrib." "Silahkan Mbak." Siti pun akhirnya sholat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Setelah sholat, Siti melihat Sukri telah membuatkan teh hangat serta makanan untuk Siti. "Silahkan Mbak dimakan," ucap Sukri. "Wah, terima kasih banyak ya Mas." "Sama-sama Mbak, Mbaknya adiknya Mas Sugeng." "Iya Mas, kenapa ya?" tanya Siti. "Mbaknya berbeda. Pokoknya jangan sampai goyah ya Mbak kalau ada masalah sebesar apapun," ucap Sukri. "Contohnya seperti apa Mas?" tanya Siti. "Mbak udah pernah ngerasain yang namanya kehilangan orang tersayang dalam hidup Mbak?" tanya Sukri. "Belum Mas, kenapa ya?" tanya Siti dengan penasaran. "Manusia itu ketika diuji, pertama kali yang diuji adalah rasa takut. Jika manusia sudah merasa takut, itulah ujian terbesarnya Mbak. Mbak harus bisa melawan itu ketika Mbak nanti kehilangan seseorang. Jangan takut," jelas Sukri. Siti tercengang mendengarnya. "Mas kok paham betul akan kehidupan seperti ini?" tanya Siti. "Seluruh keluarga saya sudah tewas Mbak. Mbak pasti nggak percaya kan kalau dunia ini penuh akan kegelapan yang terselip kebaikan?" tanya Sukri. "Maksudnya?" tanya Siti semakin penasaran. Sukri menyeruput teh buatannya sendiri. "Manusia terkadang jahat,
Itu bukan karena dia ingin berbuat jahat, namun karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jahat. Hatinya terselubung titik hitam yang menyeluruh hingga penuh. Di saat itulah dia menjadi jahat. Sukri menambahkan perkataannya. Jika memang seorang sedang berada dalam kesempitan dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk mencari solusinya, maka seluruh bisikan-bisikan jahat akan selalu menyertainya, Mbak. Jelas Sukri. Bisikan jahat? Apa itu, Mas? Tanya Siti. Ketika mereka sedang asyik-asyiknya mengobrol, pintu di ruang atas menutup dengan sendirinya dengan kencang. Sukri terkejut. Dia pun mohon pamit kepada Siti untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Maaf Mbak, saya harus bekerja lagi, ucap Sukri. Ruang khusus itu berisi apa? Tanya Siti. Sukri tak menjawab pertanyaan Siti. Dia langsung menuju ke ruangan atas dan masuk ke ruangan khusus. Ingin rasanya Siti melihat dan mengetahui isi dari ruangan itu. Dia pun akhirnya mulai menaiki tangga. Perlahan dan pasti, Siti sengaja memperlambat langkahnya. Sudah tampak jelas ruangan yang aneh itu. Bau semerbak menyandan bebungaan sangat kental dan menusuk hidung Siti. Auranya juga berbeda, seperti berada dalam sebuah kamar ratu. Atmosfernya menjadi satu, tegang, takut, penasaran dan perasaan was-was. Siti tak tahu apa yang ada di dalam rumah kakaknya itu. Rumah yang sangat aneh dan penuh misteri ini membuat Siti semakin penasaran akannya. Mas, Sukri? Tanya Siti. Tidak ada jawaban. Siti juga memandangi sekelilingnya. Dia takut barangkali ada Mas Sugeng yang mendapatinya naik ke atas. Karena ini adalah salah satu pantangan juga baginya. Siti sudah berada di depan kamar khusus itu. Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut. Betapa terkejutnya Siti ketika dia mendapati seorang wanita dengan berselendang hijau dan kepalanya dipenuhi dengan ular sedang terduduk di sebuah kursi khusus kerajaan. Entah apa yang terjadi. Baru juga Siti melihat walau tidak secara jelas, namun membuat nafasnya terasa sesak. Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Sukri mendengar suara seorang yang terjatuh di depan kamar. Namun dia tahu jika penyerahan tumbal sedang dilakukan. Sukri tidak mau banyak berkata dan dia hanya terdiam sambil duduk menunduk. Bersamaan dengan itu, akhirnya Sugeng tiba. Dia merasa bahwa ada seseorang selain suruhannya telah naik ke atas kamar. Sugeng langsung berlari. Dia mencoba untuk mempercepat larinya walau naik tangga sekalipun. Siti! Sugeng terkejut ketika mendapati wajah Siti sudah memucat. Sugeng berada di hati yang penuh kebingungan. Di lain sisi, penyerahan pesugihan sedang berjalan dan di lain sisi pula, dia harus mendapati adiknya terkena tulah karena berhasil mengetahui wanita yang disebut-sebut sebagai perantara dari pesugihan itu sendiri. Sugeng pun langsung membawa Siti ke bawah. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar bisa berkomunikasi dengan Nyi Ratu agar segan untuk mencabut tulah yang mengenai adiknya yaitu Siti. Akhirnya muncullah suara hati yang terdengar jelas di telinga Sugeng. Seketika Sugeng langsung menundukkan badannya sebagai tanda hormat. Perempuan itu tidak sopan, ucap suara hati itu. Sugeng meminta maaf kepada Nyi Ratu atas kecerobohan yang terjadi kepadanya. Maafkan Nyi, maafkan, ucap Sugeng. Dengan seketika Siti terlepas dari tulah itu, wajahnya kembali normal.
Nafasnya juga kembali seperti sedia kala. "Ini bencana," ucap Sugeng. Sugeng pun langsung berlari ke arah kamar khusus yang berada di atas. Dia kemudian langsung memasuki kamar itu karena penyerahan pesugihan sudah selesai dilakukan. Ketika kamar itu dibuka, Sugeng mendapati Sukri sedang memohon-mohon ampun. "Ampun mas, ampun, itu bukan salah saya mas. Mbaknya sendiri yang naik sendiri, ampuni saya mas," ucap Sukri dengan wajah ketakutan. "Seluruh saudaramu telah saya jadikan korban. Kamu mau dijadikan korban yang selanjutnya?" tanya Sugeng. "Jangan mas, ampun mas, maaf." Sugeng langsung menarik paksa Sukri dan menuju ke arah bawah. Mereka berdua tidak tahu Darsim sudah terbangun. Dia sengaja mengintip di balik kamarnya dan melihat Sugeng serta Sukri seperti orang sedang kepanikan. "Kamu sudah bikin kesalahan fatal. Kamu harus menyelesaikan semua." Sukri langsung bersujud di hadapan Sugeng. "Ampun mas, ampuni saya mas," ucap Sukri sambil meneteskan air mata ketakutan dan kesedihannya. Sugeng menjambak rambut Sukri. "Sakit mas, sakit," ucap Sukri. "Buat Siti supaya lupa akan hal ini." "Iya mas, nanti akan saya beritahu dia. Tolong lepaskan saya mas, ampuni saya," ucap Sukri sambil memohon ampun. Sugeng pun melepaskan tangannya dari rambut Sukri yang beberapa bagian tumbuh uban. "Penyerahan tumbal telah selesai. Besok aku akan kaya," hahaha, ucap Sugeng. Darsim baru tahu bahwa Sugeng melakukan pesugihan. Dia tak henti-hentinya menutup kedua mulut dan perlahan kembali ke tempat tidur. Pukul 18:15 di rumah Sugeng. Siti terbangun dari pingsannya. Pandangannya langsung menuju ke arah lampu yang sangat terang. "Tadi itu apa?" tanya Siti seperti mengingat sesuatu, namun tiba-tiba ingatan itu langsung kabur dan menghilang. "Mbak sudah bangun, Mbak?" tanya Sukri. "Mas Sukri, saya di mana?" tanya Siti. "Mbak tadi pingsan karena terjatuh. Akhirnya saya bawa Mbak ke kamar," jelas Sukri. Siti memegangi kepalanya yang masih sakit. Dia juga merasakan hawa sedikit panas di dalam dadanya. "Darsi mana mas?" tanya Siti. "Ada di kamarnya mbak. Kenapa emangnya?" tanya Sukri. "Aku mau bertemu dengan Darsi mas," kata Siti. Tubuh Siti masih belum stabil dan seimbang. Dia memaksakan diri untuk bisa bertemu dengan Darsim. "Mbak, lebih baik mbak istirahat dulu," ucap Sukri. Baru saja Siti ingin memegang pintu, Darsim sudah membuka pintu kamar dari luar. "Mbak, mbak udah sehat?" tanya Darsim. "Kamu kemana aja Sim?" tanya Siti. "Maaf mbak, aku baru bangun. Tadi kebangun karena haus," ucap Darsim. Sukri memandangi wajah Darsim dengan tatapan yang tak biasa. Dia seperti mengetahui sesuatu dan sengaja ia simpan dalam-dalam. "Mas Sugeng mana ya mas?" tanya Darsim kepada Sukri. "Dia masih bekerja mas, pulang malam," ucap Sukri. "Aneh, adiknya sakit tapi dia gak peduli," ucap Darsim ini menuai pertanyaan dari dalam diri Sukri. "Mas, kok mas seperti udah bangun dari tadi ya?" tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar pertanyaan dari Sukri terhadap dirinya. "Saya memang baru 5 menit yang lalu bangunnya mas, cuma saya belum sepenuhnya sadar." Sukri mengangguk paham. "Oke mas, waktu kerja saya sudah habis. Saya mau pulang dulu ya mas," jelas Sukri. "Hati-hati ya mas," kata Siti. Sukri membalas ucapan Siti dengan senyuman. Setelah Sukri sudah keluar dari rumah, Darsim langsung menarik Siti ke kamarnya. "Ada apa Sim?" tanya Siti. "Mbak, aku mimpi buruk mbak," jelas Darsim. "Mimpi apa?" tanya Siti. "Ibu mbak."
Ibu kenapa? Ibu bawa pakaian banyak sekali mbak. Aku tanya mau kemana, tapi ibu cuma bilang ibu mau pulang dulu. Kamu jangan ikut pulang ya. Menurut mbak itu artinya apa mbak? Tanya Darsim. Ah, bohong kamu Sim. Serius mbak, sumpah. Darsim mencoba untuk membuat Siti percaya ucapannya. Terus mbak, ucap Darsim. Terus apa Sim? Jelaskan. Aku tahu siapa yang membuat ibu sekarang sakit mbak, ucap Darsim. Maksudmu? Tanya Siti dengan keheranan. Ibu dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Sugeng mbak. Ibu dijadikan tumbal. Siti menampar pipi Darsim. Tamparan itu membuat Darsim terkejut sekaligus bingung. Mengapa dirinya yang mesti harus ditampar bahkan disalahkan? Padahal ini bukan perbuatannya. Jaga mulutmu, jelas Siti. Mbak menampar aku? Tanya Darsim. Wajah Darsim memerah, matanya berkaca-kaca. Selama aku hidup bersama mbak, aku loh mbak yang peduli dengan mbak. Selama aku kelaparan, mbak yang nengokin aku. Selama aku sakit, mbak lo yang jenguk aku di perantauan. Kok sekarang aku seperti gak mengenal mbak? Tanya Darsim. Sim, ucap Siti dengan lirih. Mbak gak perlu percaya sama Darsim mbak. Intinya aku sudah bilang yang sesungguhnya. Jika kelak nanti ada apa-apa, mungkin perkataan Darsim akan menjadi kenyataan mbak, jelas Darsim. Darsim pergi ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Siti masih terdiam mematung di dekat kasur. Sim, kamu bilang apa? Tanya Siti sambil memandangi tangannya yang sudah menampar pipi Darsim. Malam ritual di rumah Bu Sumirah. Safari dan Soleha melakukan ritual di malam itu. Mereka berdua memasuki kamar khusus dan meletakkan berbagai macam sesajen. Kami yakin ingin melakukan ini mbak, tanya Safari. Ri, kamu harus sadar kalau semua yang kita makan itu berasal dari Mas Sugeng, jelas Soleha. Safari hanya terdiam. Ayo kita mulai ritualnya. Mereka berdua melakukan ritual di kamar itu. Tidak disebutkan bagaimana ritual itu berjalan. Namun ritual itu berguna untuk menggadaikan kontrak keduanya terhadap Nyi Ratu. Malam itu semua berjalan lancar sesuai rencana. Sesuai apa yang diinginkan oleh Sugeng, Soleha dan Safari. Batang, pertengahan tahun 2002. Tempat rumah Ibu Sumirah. Pukul 7 pagi harinya, seluruh penduduk telah ramai di rumah Ibu Sumirah. Tangisan dan jeritan terdengar hingga dari luaran rumah. Para tetangga berbisik-bisik mengenai kematian Ibu Sumirah yang dianggap sangat misterius. Banyak opsi yang menjatuhkan kematian Bu Sumirah sebagai wadah pertama tumbal yang dijalankan oleh Sugeng. Siti dan Darsim langsung diantar oleh Sukri menuju rumah Ibu Sumirah. Tangan Siti tidak berhenti untuk bergetar. Darsim memandangi wajah kakaknya itu dengan kasihan. Mbak, istighfar ya mbak, kata Darsim menenangkan Siti. Siti langsung memeluk Darsim. Ternyata selama ini Darsim adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap sesama. Sim, maafkan mbak ya. Gak usah dipikirkan mbak, sedalam-dalamnya bangkai dikubur, maka akan tercium juga busuknya. Kita lihat saja nanti siapa dalang di balik wayang drama ini mbak, jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Ternyata memang benar. Darsim mengetahui dan mendengar ucapannya kemarin ketika sedang bersama dengan Sugeng. Mereka pun telah mendatangi rumah Ibu Sumirah. Di sana para warga menatap kedatangan Darsim dan juga Siti serta Sukri. Siti dengan Darsim kesini, tidak takut dijadikan tumbal. Bisik-bisik suara warga terdengar jelas di telinga Darsim. Siti tak bisa menahan kesedihannya. Dia menutup kedua mulutnya. Tatapan Siti menjadi sangat kosong dan sayu.
Ketika Siti melihat jasad Bu Sumirah, dia berteriak kencang, "Bu E!" Tangis Siti langsung memeluk ibunya yang sudah meninggal. Darsim dan Sukri masih berdiri samping-sampingan. Dia tak berbicara sedikit pun. Yang ada di dalam pikiran Darsim hanyalah satu: bagaimana membalas kejahatan orang yang memang telah benar-benar menjadi orang jahat. Mas puas kan keluarga saya disamakan dengan keluarga Mas?" tanya Darsim. Maksudmu? Sukri deg-degan mendengarnya. "Mas bilang seluruh anggota keluarga Mas telah tewas. Dan sekarang keluargaku sedang berada di fase itu. Mas seneng kan?" tanya Darsim. Sukri tak menjawab apapun dari pertanyaan Darsim. "Saya mendengar semua kemarin sore saat Mas berbicara dengan Mas Sugeng," ucap Darsim. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Kira-kira seperti apakah kelanjutan cerita yang berjudul Catatan Pesugihan ini? Nantikan di part selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.